Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Amin. Ibu guru senang mendengar. Amin, itu yang kami harapkan. Ibu guru minta salah satu murid pimpin kita dalam doa, yaitu halakulugi mati ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. 3. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada siang ini kami sebelum belajar bahasa Indonesia, dari awal ini pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga Ibu guru yang belajar kami Tuhan berkati. Sebelum kami belajar doa singkat ini kami naikkan kepada-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih anak yang sudah doakan pada siang hari ini. Ya anak-anak, sebelum kami memulai materi, Ibu guru daftar hadir ya anak-anak. Siswan Pegoyang, Hadir, Bu Guru. Alok Uyunggi, Hadir Bu. Holaji Balong, Anissa Mondo, Jopiton Kugoyang, Hadir, Bu. Bukimiton Gire, Hadir, Bu. Bukimison Gire, Hadir, Bu. Jelwenda, Hadir, Bu. Dimirwenda, Hadir, Bu. Kiswan Kugoya, Hadir. Joseph Pustabuni, Hadir. Dani Wenda, Hadir, Bu. Rocky Wenda, Hadir. Natalia Pembu, semua hadir ya? Hadir. Ya baik. Ya baik anak-anak, sebelum kami memulai materi, kami akan menyanyi lagu wajib, yaitu salah satu anak bisa jadi dirgen, yaitu Holaji Balong. Bisa maju ke depan. Satu, dua, tiga. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, imanmu sedosa. Ribuan satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak Holaji Balong sudah dirgen. Anak-anak, sebelum kami masuk ke materi, yaitu memberi tepuk semangat, yaitu dan ding 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 dung dung. Anak-anak silakan berdiri. Hitungan 3 mulai ya. Ya Bu.
1, 2, 3. Kandang-kandang, ding ding ding, dung dung dung, kandang-kandang, ding ding ding, dung dung dung. Say ha 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 ha, ha 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 ha, ha ha ha. Semangat. Anak silakan duduk, anak-anak. Ya baik anak-anak. Semua siap ya anak-anak. Baik anak-anak. Siang hari ini kami akan belajar materi tentang teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif minggu yang lalu kami sudah pelajari bersama. Ada anak-anak masih hafal bisa menjelaskan, saya kasih waktu. Ada Bu, Iya, nah. pengertian teks cerita inspiratif itu dimaksud dengan berisi cerita atau cerita reka. Iya. Sudah dengar semua teman menjawab? Sudah dengar semua ya anak-anak. Anak yang sudah jawab juga luar biasa ya anak. Sudah belajar, terima kasih banyak. Dan juga anak-anak yang seperti anak yang halo pulunggi ya. Halo pulunggi. Apa yang ibu guru kasih materi kepada anak-anak, anak-anak harus pelajari. Supaya ibu guru lain jam masuk tanya harus jawab seperti itu. Teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif dimaksud dengan cerita nyata atau cerita Reka. Cerita nyata dimaksud dengan cerita nyata itu ada yang kita dilihat langsung. Di mana terjadi ceritanya, di mana terjadi penyebabnya masalah, itu kita dilihat langsung. Itu dimaksud dengan cerita inspiratif. Rekan dimaksud dengan anak-anak mendengar dari siaran atau radio atau di dalam HP, itu dimaksud dengan cerita rekan seperti itu anak-anak. Siang hari ini kita belajar tentang teks cerita inspiratif. Ya, baik anak-anak. Masuk ke pengertian teks cerita. Pengertian teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi kisah atau cerita yang mampu memberikan dorongan semangat, motivasi, serta telandang positif bagi pembacanya. Cerita inspiratif dimaksud dengan cerita yang sudah terjadi. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Seperti itu dimaksud dengan cerita inspiratif. Dan juga di dalam cerita inspiratif itu anak-anak harus tidak kekerasan, tapi rendah hati dan mensusun cerita. Dan juga anak-anak tunduk, anak-anak pelajari cerita tentang bagaimana. Bapak Ibu guru kasih kepada anak-anak bagaimana cara ceritanya. Anak-anak harus pelajari di rumah maupun di sekolah seperti itu anak-anak. Jadi di sini dimaksud dengan cerita inspiratif. Baik tokoh nyata maupun tantangan, kemudian bersial mengatasi dengan kerja keras. Di dalam cerita itu kita harus kerja keras. Bukan di dalam cerita itu saja kerja keras, tidak, tapi kita banyak berpikir. Banyak berpikir tentang cerita. Dimaksud dengan membaca. Misalkan menulis. Menulis itu dimaksud harus dibaca. Ceritanya apa? Anak-anak harus pelajari
cerita yang baik. Anak-anak, ibu guru biasa pesan, ibu guru bahasa Indonesia biasa pesan. Anak-anak mencatat apa yang ibu guru kasih ke materi anak-anak. Anak-anak tidak boleh tinggalkan di rumah. Tapi anak-anak wajib membaca. Anak-anak membaca dan anak-anak pasti memahami. Kalau anak-anak tinggalkan di rumah, bagaimana? Bisa paham nggak tidak? Tidak. Bisa. Setelah kita mencatat, setelah kami pelajari, setelah bawa pulang ke rumah harus pelajari dengan membaca. Menulis itu gunanya untuk membaca seperti itu. Cerita ini dimaksud dengan kita harus di dalam cerita yang baik. Di dalam bahasa Indonesia itu anak-anak kita susun kata-kata yang masukkan cerita menjadi cerita. Membaca yang baik. Bagaimana cara kita membuat cerita atau karangan menjadi satu seperti itu. Selanjutnya anak-anak, tujuan teks cerita inspiratif. Tujuan utama adalah cerita inspiratif adalah memberikan dorongan, semangat dan menanamkan nilai-nilai positif kepada pembaca atau pendengar melalui kisah yang mengandung makna kehidupan. Seperti itu anak-anak. Kisah yang nyata anak-anak yang lihat di mana anak-anak di mana anak-anak terjadi tempat yang tertentu. Di mana kalian lihat itu baru menjadi cerita inspiratif. Seperti itu. Tujuannya anak-anak pelajari. Apa yang cerita dia punya tujuannya. Harus anak-anak pelajari dan anak-anak membagikan satu sama lain. Jangan tinggal di webison saja misalkan cerita itu. Cerita dibagi tentang di Hanisa atau Hola seperti itu. Bagikan kepada satu sama lain. Supaya cerita itu kembangkah atau bagaimana? Kembang. Kalau dibagi. Kalau tidak bagi berarti berkembangkah tidak? Tidak. Iya kan? Kalau kita pelajaran yang anak-anak dapat itu harus anak-anak tidak mengerti dia punya tujuannya harus bertanya kepada teman sebangkumu. Supaya apa anak-anak? Supaya mengerti. Ada yang teman lain paham, ada yang teman lain tidak paham. Perlu tanya kepada teman yang lain supaya memberikan motivasi yang baik kepada teman yang tidak mengerti. Bagaimana cara membuat ceritanya? Bagaimana menjadi karangan yang jelas? Seperti itu. Itu harus bertanya kepada teman seperti itu. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya berikutnya penjelasan tujuan secara lebih rinci. Memberi inspiratif dan motivasi hidup cerita inspiratif bertujuan untuk menumbuhkan semangat dalam menghadapi kesulitan, mengajarkan bahwa setiap tantangan bisa diatasi, menghadapi dengan kerja keras, ketulusan dan keyakinan diri. Di dalam membuat cerita itu kita harus ketulusan hati dan kejujuran dan kesabaran. Berarti cerita akan dikembangkan seperti itu. Dan juga cerita itu bisa menanam nilai yang moral. Bagaimana Anda memiliki cerita yang baik, Anda menjelaskan satu sama lain supaya cerita itu dikembangkan. Seperti itu.
berikutnya anak-anak mendorong pembaca untuk berbuat baik. Cerita inspiratif seringkali menggambarkan bahwa kebaikan akan membawa hasil yang baik. Pula hal ini mendorong pembaca untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, cerita juga bukan kita sekedar saja kita dengar, sekedar saja kita lakukan, tidak. Tetapi sehari-hari apa yang kami mendengar, apa yang kami mengerti harus dilakukan dengan jalan dengan baik. Itu di dalam cerita inspiratif. Jadi di dalam sama sesama teman toh. Jadi saling menolong. Susun kata-kata atau kalimat, anak-anak saling membantu sama satu sama lain dan saling melihat. ya. Apa yang teman lain kekurangan harus teman lain bantu yang sudah mengerti. Seperti itu anak-anak. Berikutnya contoh teks cerita. Doni adalah seorang anak SMP yang hidup sederhana bersama ayah yang bekerja sebagai tukang becak. Setiap hari Doni berangkat sekolah dengan sepatu yang sudah robek, tetapi semangat belajarnya tidak pernah padam. Ceritanya sudah ada toh, anak-anak sudah lihat. Seperti itu. Dan anak Doni ini dia sepatunya robek. Sepatunya robek begitu, dia tidak berbosan-bosan. Anak ini dia rajin ke sekolah. Rajin mandi. Rajin apa yang orang tua bicara dia rajin mendengar. Dan juga anak-anak sekarang ini kelas 9 harus mendengar orang tua. Orang tua itu adalah bantu kita. Bagaimana kita kekurangan di mana, orang tua pasti bantu kita. Anak-anak. Tentang seperti Doni. Selanjutnya peristiwa konflik. Suatu hari sekolah Doni akan mengadakan lomba pidato. Doni ingin sekali ikut namun ia merasa minder karena sepatunya rusak. Ayahnya yang mengetahui hal itu merasa sedih karena belum mampu membelikan sepatu baru. Anak Doni ini dia sepatunya begitu rusak, dia minta kepada orang tua supaya belikan sepatu baru. Nah, pada saat itu anak Doni ini, ibu guru sudah tunjuk dia mau naik pidato. Cek cerita dia mau baca di depan. Akhirnya anak Doni ini khawatir kenapa? Karena dia punya sepatu robek. Akhirnya dia pikir juga, Bapak ini kenapa tidak belikan saya sepatu baru? Karena saya mengikuti pidato. Jadi di dalam cerita inspiratif itu anak-anak kuasai cerita. Anak-anak kalau kuasai cerita, kalau Bapak Ibu guru sudah tunjuk anak-anak untuk membaca pidato di depan, kalau membaca sudah OP, itu anak-anak membaca juga orang lain bisa dengar itu kalau membaca sudah OP anak-anak. Kalau membaca kurang lancar, itu bagaimana anak-anak? Itu orang lain dengar juga bagaimana dia baca di depan. Bisa bingung seperti itu anak-anak. Selanjutnya solusi. Doni menangis arus dan berjanji akan berjuang keras untuk membanggakan ayahnya. Ia akhirnya menenangkan
mengadakan lomba pidato dan menyampaikan rasa terima kasih kepada saya hanya di depan seluruh siswa. Seperti itu Doni ini dia berterima kasih kepada Orang tua. kepada hayatnya atau orang tua. Karena hayatnya sudah kebaikan kepada Doni, sudah memberikan sepatu baru. Seperti itu juga anak-anak di dalam ruangan ini ada yang Bapak sudah kasih sepatu baru begitu. Anak-anak ada yang senang kan? Misalkan Yose, misalkan siapa? Misro. Memberikan sepatu baru pasti kita semangat. Bagaimana kita cara membaca pidatonya atau kita susun dari rumah. Itu karena kami senang. Seperti itu. Orang tua memberikan kami begitu kita senang. Seperti itu anak-anak. Nah, ciri-ciri tes cerita inspiratif. Ciri-ciri tes cerita inspiratif. 1. Mengandung pesan atau nilai kehidupan. Cerita inspiratif selalu memiliki pesan moral yang bisa dijanjikan pelajaran hidup bagi pembaca seperti kejujuran, kerja keras, kesabaran atau semangat, pantang menyerah. Contohnya di bawah. Anak-anak bisa lihat semua atau seorang anak tetap bersekolah meski harus berjalan jauh setiap hari. Pesan yang bisa diambil, keinginan dan semangat belajar akan membawa hasil yang baik. Seperti itu. Anak-anak di sini punya cita-cita menjadi guru. Ada? Siapa katanya? Iya. Cita-cita menjadi guru. Misalkan Jel Wenda cita-cita menjadi guru. Kita harus sebelum kita masuk, kita harus ada cita-cita. Kalau cita-cita itu kita tidak dilanjut, bagaimana anak-anak? Kita memberi semangatnya patah. Kalau orang tua kasih dilanjut, berarti kita kembali. Kita senang juga. Anak-anak juga senang. Seperti itu. Jadi kami masih anak-anak masih bangku SMP dan juga anak-anak rajin ke sekolah. Rajin belajar. Rajin kesabaran. Tidak ada melawan guru. Guru adalah apa anak-anak? Berarti anak-anak harus menghargai guru. Pakai sopan santun. Seperti itu anak-anak. Bagian nomor 2, tokohnya bersifat positif dan menginspirasi. Tokoh utama dalam cerita biasanya memiliki sifat terpuji seperti jujur, rajin, penjanjang atau dermawan. Tokoh ini menjadi contoh yang baik untuk ditiru. Contohnya dalam cerita si penjual gorengan kecil, tokohnya tidak menyerah meskipun hidup susah. Ia tetap bekerja keras membantu ibunya. Ini menunjukkan sikap tanggung jawab dan kasih sayang. Seperti itu anak-anak. Ibu guru bertanya di sini, anak-anak, ada ibu menjualan di pasar? Ada ibu menjualan di pasar. Ibu kandung? Ada. Siapa? Iya. Siapa toh? Tonis ini dia punya ibu biasa jualan di pasar. Untuk siapa? Untuk Untuk masa depan toh? Tonis. Bagaimana Tonis ini dia sekolah? Biayai pakai uang yang jualan. Seperti itu anak-anak. Jadi orang tua Tonis ini dia tetap semangat di pasar. Dia
dia juga tidak semangatnya tidak patah, tapi dia semangat, selalu semangat. Orang tua Tonis. Tonis juga harus bagaimana hargai ibu, orang tua di rumah. Bagaimana untuk anak berjuang seperti itu, anak juga menghargai orang tua di rumah. Seperti itu. Iya, begitu anak-anak. Selanjutnya, bagian nomor 3, membangkitkan perasaan dan semangat. Cerita inspiratif biasanya menyentuh hati pembaca dan membuat mereka termotivasi untuk berbuat baik atau lebih semangat menjalani hidup. Contoh, setelah membaca kita tentang anak yatim yang berhasil menjadi dokter, pembaca merasa tersentuh dan ingin berjuang keras seperti tokoh itu. Sehanak satu ini, misalkan Sehanak Doni ya. Sehanak Doni ini dia yatim, tidak punya bapak dan mama. Dia hidup sama orang lain. Dia orangnya rendah hati. Dia orangnya sopan, tidak terlalu sombong. Seperti itu juga anak-anak sekarang belajar tentang Doni. Seperti itu. Bisa anak-anak? Bisa. Bisa anak-anak? Bisa. Bisa anak-anak? Bisa. Kita belajar gunanya seperti itu. Cerita yang dinyata dimaksud seperti ini. Bagaimana si anak Doni itu dia punya orang tua tidak ada. Tapi dia tetap semangat. Rajin ke sekolah. Rajin dengar-dengar guru. Rajin apa yang dia tinggal dengan orang lain itu bicara dia mengerti dan lakukan. Seperti itu anak-anak di kelas ini juga pakai seperti anak Doni. Seperti itu anak-anak. Mengapa anak-anak bisa dia tidak punya orang tua? Dia tidak punya orang tua, tinggal dengan orang saja dia bisa jadi dokter. Itu karena dia rendah hati, dia tidak sombong. Begitu. Dia juga tidak patah semangat. Dia rasa pahit dia rasakan atau rasa pedis, manis, dia semua merah. Dia merah. Hasilnya bagaimana? Menjadi dokter. Seperti ini juga anak-anak di sini cita-cita ada guru, ada dokter, ada apa? Pilot, polisi, tentara, harus poluan, harus rendah hati. Apa yang Bapak Ibu guru dikasih tahu harus bagaimana? Dengar, lakukan. Dengar saja sekedar pas tinggal di sekolah tidak. Tapi dengar baru lakukan. Seperti itu. Nomor 4, anak-anak cerita realistis dan mudah dipahami. Kisah inspiratif biasanya berasal dari pengalaman nyata atau dibuat mirip dengan kehidupan sehari-hari. Agar pembaca mudah memahami maknanya. Contohnya, cerita tentang petani yang sabar menanam padi hingga berhasil panen, menggambarkan kehidupan nyata masyarakat desa. Nah, itu sama seperti tadi Ibu Guru jelaskan bagian nomor 3. Nah, si ayah ini, bapak ini padi. Seperti itu. Karena dia pintar kelola, pintar tanam, seperti itu anak-anak. Dan nomor 5 yaitu alur ceritanya
mengalir dan berakhir bahagia atau bermakna. Cerita disusun secara urut. Ada awal pengenalan tokoh, masa perjuangan dan akhir yang memberikan pelajaran atau perubahan pada tokoh utama. Contoh, awalnya seorang anak malas belajar, kemudian sadar setelah gagal ujian dan akhirnya rajin hingga sukses. Akhir cerita menunjukkan perubahan positif. Seperti itu anak-anak. Ada yang di sini malas sekolah? Siapa? Tidak ada. Tidak ada. Kalau anak-anak malas sekolah berarti masa depan kalian gagal kan? Gagal. Karena anak-anak malas ke sekolah. Anak-anak misalkan nama siapa? Natalia Pembu. Iya kan? Natalia Pembu ini dia rumah jauh di Bunani. Bagaimana ibu guru? Anak-anak yang lain sudah siang. Jadi anak-anak yang lain sudah bolos, tapi dia tetap bertahan di kelas. Berarti ibu guru tadi cerita itu dimaksud dengan Natalia Pembu ini dia dengar dan dia tinggal. Tinggal berarti menjadi berhasil seperti itu. Dan juga kita dengar-dengaran guru, toh anak-anak. Dengar-dengaran guru berarti hasil yang baik kita petik. Kalau kita tidak dengar-dengaran guru berarti kita berhasil kan tidak? Bagaimana Rocky? Rocky berhasil kan tidak? Tidak. Seperti itu. Contoh ibu guru memberikan salah satu contoh, yaitu Dani. Anak Dani ini begitu dia punya orang tua, bapaknya saya ada. Iya toh? Bapaknya saja ada. Sama dengan Jopi. Mereka saudara, tapi satu kelas. Tapi bapaknya ini tetap berjuang untuk kedua anak ini. Dani sama Jopi. Karena kita di sini daerah yang kita mau bangun di daerah Lanijaya, Papua Pegunungan. Papua Pegunungan ini kita harus bersekolah. Kita tahu menulis. Kita sudah ambil gelar. Bagaimana kita cara belajar? Seperti itu baru kita bisa masuk pekerjaan. Kalau tidak sekolah bagaimana anak-anak? Tidak sekolah tidak bisa. Tidak sekolah tidak bisa kita ambil bagian. Kita sekolah baru bisa ambil bagian seperti itu. Sama seperti itu anak Dani ini dengan anak Jepton ini, begitupun punya orang tua kayaknya saya ada bisa bertanggung jawab karena pikiran seperti itu. Masa depan anak berdua ini harus jadi baik. Saya baik anak-anak. Tepuk semangat. Melihat. Fokus. Tepuk semangat. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mana semangatnya? Inspiratif dan contohnya. Bahasa sederhana teks cerita inspiratif memiliki bagian-bagian atau struktur yang tersusun secara bertujuan. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu agar cerita mudah dipahami dan mengandung pesan yang kuat.
Berikut struktur teks cerita inspiratif. Seperti itu struktur. Nah, di dalam masuk ke cerita atau itu di dalam kalian anak-anak bersusun cerita, bagaimana caranya? Harus kita tempat di mana terjadi, waktu berapa, tanggal berapa, bulan berapa, harus anak-anak Isi. sesuai dengan cerita yang anak-anak buat. Nah, misalkan Ibu guru bahasa Indonesia, sudah kasih tugas kepada anak-anak susun. Nah, Ibu guru sudah tahu cerita itu, baru anak-anak tanggal lagi salah, misalkan bulan lagi salah, berarti Ibu guru, memang cerita ini saya sudah tahu, baru kenapa anak ini mengangkat lain lagi? Kan Ibu guru bisa bagaimana? Bisa berpikir karena cerita itu saya sudah tahu. Baru anak-anak susun salah lagi, berarti Ibu guru harus kasih guru langsung atau kasih pemahaman. Kasih pemahaman untuk anak. Nah, tidak boleh buat cerita asal-asalan. Tidak boleh buat cerita yang sebenarnya yang terjadi anak dilihat. Dan juga sekedar saya Anissa dengan Ola. Anissa dengan Ola ini mereka berteman dan juga sahabat orang dua ini. Sahabat, jadi Anissa Mondok punya cerita dengan Ola punya cerita, mereka dua ini sudah tahu karena mereka apa? Sahabat, teman atau konco seperti itu. Jadi mereka dua ini sudah tahu. Misalkan Anissa sakit pasti SMS izin Ibu guru. Jadi kita harus ada berteman. Kita di sekolah itu harus ada perlu. Kenapa? Kalau kita sakit, kalau kita bagaimana ada kesibukan di rumah, orang tua suruh ini, harus SMS kepada teman supaya teman kasih tahu Bapak Ibu guru. Itu seperti itu anak-anak. Bagian nomor 1 orientasi pembuka cerita. Bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, waktu, dan situasi awal cerita. Tujuan agar pembaca mengenai sikap tokoh utama dan bagaimana kehidupan awalnya. Nah, Ibu tadi sudah bilang toh, kalau anak-anak buat cerita harus pakai waktu, tanggal, tempatnya di mana harus pakai. Karena orang membaca juga dia enak baca. Oh, tanggal ini terjadi, tempat di sini terjadi. Misalkan tempat yang terjadinya tempat di Tiomeneri toh. Tiomeneri di situ ada perang. Misalkan salah satu anak siapa? Betinison, dia mengangkat cerita tentang Tiomeneri yang cerita terjadi. Begitu dia angkat cerita itu pakai waktu, hari apa terjadi, tanggal berapa, harus masuk di dalam cerita supaya orang mendengarnya terharu seperti itu anak-anak. Ya, contoh di bawah. Contoh di sebuah desa kecil di lereng gunung, hiduplah seorang anak bernama Riko. Ia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Meskipun hidup mereka sederhana, Riko selalu bersemangat untuk bersekolah dan membantu ibunya. Nah, di sini Ibu guru tadi sudah tanya toh. Nah, di sini biasa bantu orang tua siapa? Semua bantu orang tua ya. Ibu guru tahu ada yang biasa tuh kan dilawan waktu sedang. Dia bilang semua. Padahal tidak. Kita perempuan. Misalkan saya Ibu guru toh. Jadi kita perempuan itu biasa bantu ibunya itu setiap dan laki-laki ini ada yang biasa bilang. Tapi anak-anak kelas 9
melawan orang tua. Orang tua. Orang tua adalah apa? Orang tua. Orang tua adalah pelihara. Nah, begitu anak-anak menghargai orang tua, masa depan anak-anak juga orang tua harus senang dan senang membantu perkuliahan maupun SMA, kuliah SMP. Orang tua pasti tahu. Kalau anak-anak rajin bantu orang tua pasti bagaimana? Orang tua juga senang sama anak-anak. Mereka berpikir seperti ini. Yosef, contohnya Yosef. Yosef tahun ini selalu dia pulang sekolah itu bantu ayahnya. Bantu ayahnya cari kayu bakar di gunung. 2. Peristiwa atau komplikasi masalah muncul. Pada bagian ini tokoh utama mulai menghadapi masalah atau tantangan dalam hidupnya. Konflik inilah yang membuat cerita menjadi menarik dan penuh makna. Contoh, suatu hari sepeda Riko rusak ketika ia hendak berangkat ke sekolah. Karena sejak rumah jauh harus belajar jalan kaki setiap pagi. Meskipun lelah, Riko tidak pernah absen sekolah. Teman-teman sering mengejek karena pakaian lucu, tetapi Riko tetap sabar. Ya anak-anak, seperti anak Riko. Anak Riko ini setiap hari dia punya sepeda tapi rusak. Jadi setiap hari dia tidak bosan, tapi dia harus tetap semangat. Dia setiap hari jalan kaki pergi ke sekolah. Seperti itu juga anak-anak, jangan rasa bosan, rasa minder, tapi anak-anak harus seperti siapa? Riko. Nomor 3, Tilmas puncak masalah. Bagian ini adalah bagian paling menyenangkan dari cerita. Tokoh berhadap pada titik tertulis dan harus mengambil keputusan penting. Contoh, ketika lomba cerdas cermat antara sekolah akan dimulai, Riko hampir menyerah karena tidak memiliki buku untuk belajar, namun ibunya memberikan semangat. Seperti itu. Anak Riko ini, halo anak-anak. Semangatnya. Harus semangat. Harus semangat ya pada saat anak-anak belajar. Anak Riko ini tidak berbosan-bosan ke sekolah. Maupun dia rasa bosan, dia punya ibunya memberi semangat kepada Riko supaya dia ke sekolah. Dia semangat. Berikutnya nomor 4, kode penutup pesan moral. Bagian ini berisi pesan, nasihat atau nilai kehidupan yang dapat diambil dari cerita, biasanya menggambarkan perubahan positif tokoh utama atau utama dari kisah tersebut. Contoh, dari kisah Riko kita belajar bahwa kesederhanaan bukan penghalang untuk meraih cita-cita. Dengan semangat, kerja keras, dan doa, semua himpunan biasa tercapai. Ya anak-anak, seperti ini. Seperti Riko juga, anak-anak setiap ke sekolah atau cita-cita kalian harus bersemangat. Seperti itu. Anak-anak harus tekun dalam doa supaya cita-cita kalian akan dilaksanakan dengan
yang baik dan juga mencapai seperti itu anak-anak. Nah, seperti anak Riko ini bagus. Jadi anak yang di kelas ini ada yang cita-cita harus jalani dengan baik. Seperti itu. Anak-anak. Selanjutnya nilai-nilai kehidupan dan keteladanan dalam cerita inspiratif. Nilai-nilai kehidupan dan keteladanan dalam cerita inspiratif. Bahasa sederhana cerita inspiratif bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan memberi teladan yang baik bagi pembacanya. Berikut penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, anak-anak cerita inspiratif ini bukan baca kita sekedar saja, ya kan? Baca kita sekedar saja, belajar sekedar saja tidak, tapi kita harus belajar lebih mendalam di dalam cerita seperti itu. Di dalam cerita juga tidak, tetapi maksud dengan membaca. Bagaimana kita mensusun cerita yang baik atau efektif seperti itu. Jadi setiap nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan. Nah, misalkan anak-anak, Bapak Ibu guru kasih nilai itu sesuai anak-anak kehadiran, contohnya kan kehadiran, rajin, kerja tugas. Misalkan apa yang anak-anak guru bicara harus anak-anak dengar-dengaran, itu baru bagaimana kasih nilai yang terbaik. Gitu. Selanjutnya satu nilai kehidupan adalah pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari cerita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai ini muncul dari sikap dan perbuatan tokoh dalam menghadapi masalah. Nilai-nilai yang kita dilihat dari nilai-nilai moral maupun nilai-nilai yang kita ambil di sekolah itu nyata kepada sifat anak-anak masing-masing. Misalkan ada tunjukkan di sekolah. Itu kita dipakai berarti nilai yang terbaik. Itu namanya dengar guru. Dengar sesama. Saling menghargai seperti apa itu anak-anak harus dilakukan dalam proses belajar mengajar. Bagaimana menghargai guru atau menghargai ibu guru, bagaimana cara itu di dalam cerita inspiratif nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang kita kembangkan tidakkah itu semua dari anak. Contohnya seorang anak terus belajar walau harus membantu orang tua bekerja. Kejujuran, selalu berkata dan bertindak jujur dalam keadaan apapun. Contoh seorang pedagang tidak menipu pembeli walaupun begitu sedikit. Itu seperti ini anak-anak. Siswa, pada saat kita beli di kios. Misalkan anak Tiswan ini dia beli harga 50 dan orang yang jaga di kios itu dia kasih uang 100. Berarti harus ambil kah atau kasih tahu? Kasih tahu, dia tahu. Itu dimaksud dengan anak kejujuran. Jadi kita harus di kios terjadi cerita yang terjadi, apa yang Tiswan waktu beli atau siapa dia pitung waktu beli yang lakukan itu tidak boleh langsung dia kasih keluar, dia lupa ya dia kasih keluar uang 100 sebab pulang saya itu namanya berdosa sengaja. Jadi kita harus kasih kembali uang. Seperti itu ya anak-anak.
Tanggung jawab melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Contoh, seorang siswa tetap belajar walaupun orang tuanya sibuk bekerja. Kepedulian mau membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kita lihat contoh di bawah, temannya menolong temannya yang sakit tanpa diminta kesabaran, tetap tenang dan kuat meski menghadapi cobaan. Contohnya seorang anak sahabat merawat ibunya yang sakit. Oke, materi kita sudah selesai. Nah, kita masuk ke video. Pemutaran video ya. Ya Bu. Bijaksana, karena kita mengumpulkan kisah inspiratif dari berbagai belahan dunia dengan misi menginspirasi, memotivasi, dan memperbaiki moral masyarakat Indonesia. Untuk memahami pesan berharga dari kisah kali ini, simaklah sampai akhir. Suatu ketika di sebuah desa kecil yang indah, tinggal seorang gadis kecil bernama Mia. Mia adalah anak yang aktif dan senang bermain dengan teman-temannya. Setiap hari dia pergi ke sekolah dengan tas kecilnya yang selalu penuh dengan buku. Meski Mia adalah anak yang senang pergi ke sekolah, namun ia cukup kesulitan memahami perhitungan. Untuk perhitungan sederhana di bawah angka 10 saja, ia harus menggunakan bantuan tangannya. Sebenarnya itu merupakan hal yang wajar bagi anak sekecil Mia. Namun melihat perkembangan anak-anak yang lain yang sudah cukup pandai berhitung, membuat keluarganya cukup khawatir. Suatu hari di kelas, Pak Ronald, guru SD Mia meminta para murid untuk menggambar. Sebagai pelajaran yang paling digemari para murid SD, mereka mengerjakan tugas dari Pak Ronald dengan antusias. Dia yang sudah mempersiapkan segala keperluan menggambar dari rumah juga tidak mau kalah. Ia menggambar dengan tekun dan gembira. Jika ia kesulitan dalam pelajaran berhitung, maka pelajaran menggambar adalah sebaliknya. Ia adalah murid yang memiliki bakat menggambar paling baik. Hingga tibalah waktu gambar dari para murid harus dikumpulkan. Satu persatu gambar mereka diberi nilai. Ada yang menggambar temannya, ada yang menggambar bebek, hingga gambar yang Pak Ronald tidak mengerti benda apa yang digambar. Sebagai seorang anak yang baru masuk SD, tentu Pak Ronald hanya bisa memaklumi. Pak Ronald kemudian memberikan penghargaan kepada para muridnya yang sudah bekerja keras, dengan tanda tangan dan ucapan menarik. Dia yang mendapatkan pesan para gambarnya, "Kerja bagus Mia, gambarmu sangat indah." Merasa sangat senang. Dia yakin sang ibu akan bangga dengan hasil itu ketika ia membawanya kembali ke rumah. Hingga bel keluar main pun berbunyi. Para murid bertebaran keluar dan sebagian memilih pergi ke kantin. Dia yang sebenarnya membawa bekal makan siang juga memilih untuk keluar bersama teman-temannya. Makan sendirian di kelas bukanlah hal yang ia senangi. Hingga tiba waktunya ia memesan makanan. Terjadilah hal yang cukup membingungkan Mia. Ia kesulitan menghitung jumlah pesanannya, hingga harus dibantu oleh salah seorang temannya. Ternyata isu bahwa Mia tidak pandai berhitung bukan hanya disangka jengkel semata. Hingga saat kelas sudah dimulai kembali, sekarang waktunya pelajaran matematika. Pak Ronald memulai pelajaran untuk menguji pemahaman murid-muridnya tentang penjumlahan sederhana. Pak Ronald mengambil 3 apel dari mejanya dan bertanya kepada para muridnya, "Anak-anak, jika saya memberikan 1 apel, ditambah 1 apel, dan ditambah lagi 1 apel, berapa apel yang kalian miliki?" Para murid serentak menjawab, 3. Namun tak seperti jawaban murid lainnya. Ia mengangkat tangannya dan dengan senyum malu-malu berkata, 4 Pak Guru. Pak Ronald sedikit bingung dan mendekati Mia. "Baiklah Mia, coba dengarkan baik-baik," ucap Pak Ronald. Berpikir jika Mia sebelumnya tidak mendengarkan dengan baik. "Mia, dengarkan baik-baik. Ini sangat sederhana. Jika saya memberimu 1 apel, ditambah 1 apel, dan ditambah 1 apel lagi, berapa apel yang kamu punya?" Tanya Pak Ronald sambil menunjukkan apel itu kepada Mia.
Dia mencoba menjawab dengan menghitung jarinya. Setelah beberapa saat, dia pun tersenyum dan menjawab dengan percaya diri. 4, Pak Guru. Pak Ronald memang adalah guru yang tenaga, mencoba memikirkan cara untuk mengajari Mia. Hingga ia ingat jika Mia sangat menyukai stroberi. Ia pikir jika Mia tidak suka apel, jadi ia kesulitan untuk berpikir. Baiklah Mia, kita coba pertanyaan yang lain. Jika aku memberimu 1 stroberi, ditambah 1 stroberi, dan ditambah lagi 1 stroberi, berapa stroberi yang kamu punya? Mia kecil mencoba lagi berhitung dengan jari-jari jemarinya. Dan setelah beberapa saat, dengan senyum di wajahnya, ia menjawab, 3, Pak Guru. Mendengar jawaban itu, Pak Ronald yang dari tadi menahan nafas melihat ia menghitung, kini akhirnya bisa tersenyum puas. Tapi mau bagaimanapun, ia harus bisa menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi Pak Ronald mengulang pertanyaannya. Baiklah Mia, sekarang kita kembali kepada apel ini. Jika aku memberimu 1 apel, ditambah 1 apel, ditambah 1 apel, berapa apel yang kamu miliki? Tanya Pak Ronald sambil menyerahkan apel-apel itu satu persatu kepada Mia. Mia tanpa ragu menjawab dengan polos, 4, Pak Guru. Dengan jawaban itu, sabaran Pak Ronald mulai runtuh. Suaranya mulai meninggi dan bertanya kepada Mia bagaimana ia bisa menghitung stroberi sedang ia tidak bisa menghitung apel. Padahal sudah ada contoh fisik dan itu ada bentuk jumlahan yang sangat sederhana. Saya memberimu 3 apel Mia, kenapa kamu terus mengatakan memiliki 4 apel? Tanya Pak Ronald dengan tegas. Mia kecil yang mendengar suara Pak Ronald meninggi mulai merasa takut. Karena saya memiliki 1 apel di dalam tas Pak Guru, ucap Mia menunduk dengan suara bergetar. Pak Ronald sejenak tertegun. Ia tersadar ternyata masalahnya tidak sesimpel itu. Mia kecil yang dia anggap salah ternyata tidak sepenuhnya salah. Teman-teman, kejadian seperti ini sering kita temui dalam kehidupan kita, di mana saat kita merasa benar, pendapat orang lain yang berbeda ternyata tidak sepenuhnya salah. 5 tambah 5 memang benar jawabannya 10, tapi 6 tambah 4 dan 3 tambah 7 juga sama jawabannya 10. Maka dari itu janganlah kita selalu merasa paling benar. Ada banyak cara, alasan, dan sudut pandang orang yang tidak kita ketahui. Dengarkanlah penjelasan orang lain sebelum menghakimi. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mensupport kami agar bisa terus berupaya menginspirasi dan memperbaiki moral masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Ya, baik anak-anak sudah menonton? Sudah. Ya, tadi sudah menonton apa yang pada saat nonton anak-anak sudah pelajari saya jelaskan. Ada? Pas tadi video tadi diputar, apa yang video dia putar? Anak-anak pelajari, maksudnya ada ingat, bisa jelaskan. Tentang apa video yang tadi diputar? Tentang kisah Mia. Tentang kisahnya. Jadi tadi apa-apa? Buah apa? Dengan stroberi. Dengan stroberi. Itu menjadi cerita inspiratif. Salah satu pembicaraan di video. Jadi supaya anak-anak memahami tentang video yang tadi. Ya seperti itu anak-anak. Langkah selanjutnya anak-anak ini apa? Ada yang sudah siap kisah atau cerita yang sudah tulis bisa dari kelompok mana yang sudah siap? Siap. Dari kelompok mana yang sudah siap? Ya, dari kelompok Halo.
Teks cerita. Pada tahun 2024 Desember diadakan pemilihan di Kabupaten Lembaya. Terjadinya konflik besar sehingga menyebabkan perdebatan, kebakaran, pembunuhan, dan perang konflik terjadi di Kalimantan. Pemilu calon 03 menyatakan koalisi kepada calon 01 dan mencalonkan diri sendiri. Menerimanya, disitulah konflik terjadi. Ya baik, ada yang kelompok lain bisa bertanya tentang kisah yang sudah dibacakan. Ada yang mau ingin bertanya, silakan anak-anak dari kelompok lain. Jelas. Ya, kalau begitu bisa terima kasih kelompok 1 yang sudah tampil bisa kembali ke tempat. Kelompok 2 bisa maju, bisa membacakan kisah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Hari Kamis tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, tempat terjadinya Tio Mary, pelaku Irmin Wako. Kejadiannya adalah gara-gara utang barang kios. Awalnya Bapak Irmin, dia datang ke kios baru dia bilang, "Anak, saya pun istri ke Tio beli ayam jadi sebentar baru bayar." Baru saya kira betulkah, baru saya kasih. Bapak dia sambil beli itu dia janji sama saya, nanti sore baru bayar. Baru pas saya tanya utang, Bapak dia langsung marah, baru tampak salah. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Ya baik, anak-anak dari kelompok lain ada yang bertanya cerita yang kisah dari kelompok 2 yang diceritakan. Ada yang bertanya, silakan. Terima kasih. Masalah utang, jadi utangnya seperti barang apa ya? Gula sama kopi. Sudah jelas. Jelas? Bisa duduk kembali. Beri aplaus ya. Baik, dari kelompok 3 bisa maju hasil diskusi, bisa membacakan di depan. Kami dari kelompok 3 memberikan hasil diskusi kami tentang masalah perang suku atau tentang politik pemilihan bupati. Terjadi perang, yaitu terjadi perang hari Kamis tanggal 2 bulan 10 2024 1 melawan 02 dari jam 9 sampai jam 6 sore. Baru rumah-rumah dan mobil pun terbakar, dan pihak 01 datang membunuh pihak 02. Meninggal dunia 2 orang. Sekian dan kami dari kelompok. Ya, anak-anak dari kelompok lain ada pertanyaan, bisa boleh tanya. Ada konfliknya apa?
jadi pemilihan bupati dan Alvinus Yanis Kutu. Teriak. Selanjutnya kelompok 4. Kami dari kelompok 4, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pencairan dana desa. Ini desa lama dia mau membagikan masyarakat sudah siap-siap begini. Desa baru memberi kekerasan kepada desa lama karena belum kasih uang. Begini dia jalan membawa UNP 100 juta. Begitu dia sudah kasih dia tidak berterima kasih kepada desa lama, sehingga desa baru ini begitu dia dapat uang kabur. Jadi teman-teman ada yang bertanya? Kalau dari kelompok lain ada yang bertanya bisa tanya. Ada? Bagaimana? Jelas. Jelas ya, beri apa? Ya baik anak-anak, berikutnya ya. Berikutnya kesimpulan. Teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah cerita yang memberikan kenangan dan motivasi hidup melalui kisah yang menyentuh hati. Melalui pembelajaran teks ini, peserta didik diharapkan dapat meneladani nilai-nilai positif dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayah anak-anak, teks cerita inspiratif dia punya tujuan. Dia punya pengertiannya. Tadi kami belajar tentang apa anak-anak? Masih ingat? Ya. Dia punya pengertiannya tentang cerita inspiratif itu kita harus bagaimana pakai waktu dan tempat terjadinya di mana, penyebabnya kita angkat supaya menjadi cerita inspiratif yang baik. Salah satu contohnya seperti itu, pada saat seorang anak yatim piatu ini dia selalu ke sekolah, dia rendah hati. Dia begitu dia jalan ke sekolah, dia tidak bosan, tidak rasa minder, tidak rasa semuanya. Dia semua merangkul. Akhirnya dia jadi orang yang sukses. Seperti itu anak-anak. Begitu juga anak-anak sekarang, cerita inspiratif ini dimaksud dengan anak-anak bukan belajar sekedar saya tidak, tetapi harus kembangkan. Apa yang anak-anak sudah pelajari, harus teman lain yang tidak mengerti cerita inspiratif itu harus dibagikan ilmu sama teman yang lain seperti itu. Tidak tinggal anak-anak yang sudah dengar saja, tetapi bisa harus dibagikan kepada teman lain. Supaya teman lain tidak bisa itu menjadi bisa. Seperti itu anak-anak. Dan juga sama dengan anak-anak setiap hari ke sekolah harus pakai waktu yang ada di sekolah. Kenapa? Anak-anak harus tepat waktu di sekolah. Seperti itu anak-anak.
Nah, itu dalam cerita inspiratif. Apa yang Bapak Ibu guru jelaskan kepada anak-anak, pada saat jelaskan itu anak-anak harus memahami. Setelah memahami apa anak-anak? Lakukan. Nah, catatan ada di rumah tentang cerita inspiratif atau mata pelajaran apa saja ada di rumah, anak-anak harus belajar. Supaya materi yang sudah lalunya akan datang mengingat kembali. Kalau anak-anak tidak lihat, tidak baca, berarti anak-anak lupa. Bisa anak-anak? Bisa. Seperti itu. Jadi cerita inspiratif ini bukan sekedar yang kita belajar hari ini, tapi harus kita kembali kepada sesama. Seperti itu anak-anak. Ya, baik. Sebelum kami tutup, anak-anak ada yang pertanyaan? Ada yang pertanyaan? Jelas. Berarti pada siang hari ini materi kita sampai di sini. Nanti minggu depan kami bertemu kembali lagi materi yang sama atau mata pelajaran yang sama. Seperti itu anak-anak. Hari ini kami tutup ya. Sebelum tutup kita bawa dengan doa. Yaitu Josephus bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita bersatu dalam doa 3. Kita pertama dalam Tuhan saja. Terima kasih atas bimbingan kami dari awal materi, pertengahan hingga akhirnya. Sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati dan menjaga kami. Namun keluarga kami Tuhan, oleh Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih anak yang sudah doakan doa untuk pulang. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati pelayanan selanjutnya. Josephus Abuni. Terima kasih. Oh.